Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat kolbu salim dimanapun kalian berada, pada kali ini saya akan menceritakan tentang kolbu ya. Kolbu itu adalah hati. Hati itu adalah akar dari rongga tubuh manusia ya. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui hati kita itu bersih, hati kita itu kotor, hati kita itu berpenyakit ya. Nah, kalau hati kita bersih, semuanya akan netral-netral saja, tidak ada dongkol, kesal, dan sebagainya. Jika hatinya masih ada seperti itu, berarti hatinya masih berpenyakit ya, sahabatku semuanya. Dan dari penyakit hati itulah berpikir bisa menjadi negatif thinking dengan seseorang atau dengan rekan kerja atau dengan pasangan hidup atau dengan anak-anak kita. Nah, kita harus pandai-pandainya sahabatku semuanya untuk menata hati kita supaya hati kita itu menjadi hati yang selamat. Dan jauhkan ya dari hati yang berpenyakit. Penyakit hati itu apa saja? Iri, dengki, sombong, hasud, unek-unek, itu penyakit hati yang akan menggerogoti amal-amal kebaikan kita. Tetapi yang mempunyai qalbun salim, hatinya selamat, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan di setiap perjalanan kehidupannya. Sahabat qalbun salim dimanapun kalian berada, hati itu ada yang hatinya kotor. Nah, hati kotor itu bagaimana? Hati kotor adalah hati yang selalu dinodai dengan berbagai dosa-dosa ya, dosa kecil, dosa besar, itu semuanya ada catatannya di Allah Subhanahu wa taala, karena di manusia ini ada malaikat yang mendampingi kita ya, malaikat rahmat Allah dan malaikat pencatat amal baik amal jelek yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat amal-amal baik atau amal jelek si manusia tersebut. Jadi kita tidak perlu kita ingin diketahui kebaikan kita oleh orang lain, itu masuknya penyakit hati atau ria. Kalau kita tentunya sudah iman kepada para malaikat Allah yang selalu mendampingi kita dan mencatat amal baik amal jelek, tentunya tidak akan tertukar ya sahabatku semuanya. Amal baik ya akan kembali ke dirinya dan amal jelek juga akan ditemuinya kelak ya. Nah, itu sahabatku semuanya, tidak perlu kita terus-terusan ya suuzon kepada orang lain. Buat apa? Dengan suuzon hati kita menjadi tidak tenang, dengan suuzon hati kita menjadi kotor, dengan suuzon hati kita akan menjadi tidak nyaman ya. Tetapi berhusnudonlah, karena husnudon adalah baik sangka. Baik sangka salah satu amal soleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi suuzon adalah buruk sangka. Buruk sangka adalah sesuatu hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya sahabat-sahabatku semuanya. Sekarang level kolbu kita di titik mana ya? Kolbun salim, kolbun marid, ya hati berpenyakit, atau kolbun mayit ya, hati yang mati ya. Nah, kalau kolbun salim semuanya akan selamat-selamat saja, itu ya sahabatku semuanya. Kenapa? Di Islam itu tidak boleh ada yang ngomongin orang, kejelekan orang, dan sebagainya, karena akan mengotori hati kita. Kita tidak boleh mencari-cari kejelekan orang, mencari-cari kesalahan orang, itu juga sama. Itu akan masuknya suuzon ya, kepada sesama itu suuzon terus, yang akan mengakibatkan dirinya sendiri yang akan merugi ya sahabatku semuanya. Jadikanlah hati kita menjadi hati yang qalbun salim, hati yang selamat, karena hati yang selamat insya Allah hadiahnya adalah surga Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Dan di dunia saja juga sudah ditenangkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dengan qalbun salim, hati yang selamat. Yuk, di posisi mana kita sekarang? Qalbun salim, qalbun marid, atau qalbun mayit? Silakan bisa menilai diri kita sendiri ya. Terima kasih sahabat-sahabatku semuanya. Mudah-mudahan ya tentang kolbu ini yang ada di hati setiap makhluk manusia ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu meridhoi kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan hati kita itu hati yang selamat ya, hati yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, and komennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.